Halo Lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau melanjutkan tentang pembahasan kemarin Lor. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang zerotier atau meremote IP STB kita itu menggunakan IP yang didapatkan dari zerotier atau kemarin itu kita sudah belajar cara daftarnya, cara memasukkan network ID di STB, di komputer atau di PC, dan sampai meremotnya itu kita sudah lakukan di hari kemarin. Nah, tapi kali ini kita mau coba ya, kita akan lakukan bagaimana sih cara meremote IP lokal dari STB itu sendiri melalui jaringan atau network ID zerotier itu sendiri Lor. Jadi kalian bisa gunakan handphone, bisa gunakan laptop untuk meremote IP lokal dari STB itu sendiri Lor. Nanti akan saya praktekkan juga bagaimana caranya. Kita langsung aja lanjut ke layar dulu ya. Di sini sebenarnya kita sudah dapatkan ya. Kalau IP-nya itu di sini yang saya gunakan, kalau yang di rumah itu 192.168.101 dan ini adalah network yang lain. Ini enggak saya gabung untuk dipraktek ini. Jadi kita nggak bisa contohkan karena di sini network ID-nya itu beda ya. Di sini saya cuma terhubung dengan satu network ID. Di sini cuma muncul remote lokal STB yang artinya dia cuman ada satu seperti ini Lor nih. Remote lokal STB yang ini ya, nih tuh dia cuman ini yang kita hubungkan ke laptop atau ke PC kita, maka dia nggak bisa kita remote yang ada di luar jaringan itu sendiri Lor. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan apa dulu? Kalau sebelumnya kita sudah dapat ya IP ini untuk meremotnya atau IP dari zerotier web zerotiernya untuk mengakses STB-nya, dan itu pasti bisa dilakukan ya. Tuh, seharusnya bisa dilakukan. Coba kita lihat, ini udah connect, seharusnya bisa dilakukan. Akan tetapi ada cara lain yang lebih simpel Lor. Jadi kita langsung gunakan IP ini ya, nih IP lokalnya yang ini untuk kita lakukan remote. Sebenarnya caranya bisa, cuman di sini saya akan coba jelaskan agak sedikit panjang. Oke Lor, yang pertama yang harus kita lakukan adalah agar IP lokal STB itu bisa diakses, kita harus setting dulu di STB-nya itu sendiri Lor. Kita masuk ke interface, lalu kita tambahkan add new interface. Di sini kita namanya aja zerotier. Dan di protokol ini kalian isi yang unmanaged. Nah ini yang unmanaged ini ya, kita klik. Lalu di device, berhubung kita sudah tambahkan zerotiernya, maka di sini akan muncul yang sepertinya ya, depannya Z gini ya. Kalau sudah, tinggal di create interface. Untuk di bagian sini kalian klik yang di firewall setting juga yang ini. Nah ini kan masih unspecified ya, kita klik yang custom. Nah ini biasanya kalau menggunakan handphone ini nggak bisa dilakukan ya. Jadi kalian disarankan untuk menggunakan PC gitu ya, atau laptop. Di sini kita ketik zerotier. Kalau misalkan nanti nggak punya laptop, gimana caranya? Nah ini berhubung biasanya ada pertanyaan, Mas pakai handphone bisa nggak? Ya udah, ini kita lewati dulu. Ini kita save aja dan kita save and apply. Nanti akan kita lakukan secara manual. Nah ini sudah ya, tinggal kita lanjut di bagian firewall. Nah di firewall ini kita add new ya, lalu kita namai zerotier. Nah zerotier sendiri di sini ada masquerade. Di sini input accept, output accept, dan di forwardnya kita pilih yang reject, dan masquerade-nya kita centang atau checklist. Convert-nya ini kita cari yang namanya zerotier yang ini. Untuk yang bawah ini kita arahkan ke LAN semua ya, supaya hijau semua seperti ini, dan kita save atau simpan. Ini save and apply lagi. Oke Lor, untuk untuk firewallnya ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita tambahkan di traffic rules. Sebenarnya di traffic rules ini bisa ditambahkan juga bisa enggak ya sebenarnya, cuman gimana ya, kita tambahkan aja di sini di traffic rules supaya nanti tidak ada kendala ya ketika kalian lakukan remote atau dengan melakukan metode remote jarak jauh seperti ini Lor.
kita add new atau add. Di sini kita namai zero tier. Di sini kita any atau TCP UDP, biarkanlah ya. Source zone-nya kita pilih yang zero tier. Nah, untuk destinasinya kita pilih LAN dan kita save aja dan klik apply and setting. Nah, ini sudah ya lor. Di bagian ini sudah, untuk di bagian STB-nya sudah. Lalu langkah selanjutnya kalian langsung ke web gerouter-nya ya, langsung ke web gerouter-nya yang ini. Di web gerouter ini sebenarnya gampang lor. Gampangnya adalah kalian harus tambahkan seperti ini nih. Kalian harus hafal dulu IP dari STB-nya itu sendiri. Nah, IP-nya kan ini ya. Kita catat dulu. IP-nya 192, ini adalah IP STB. Lalu nanti kita akan remote juga IP modem lor. IP modemku itu 192.168.13.1 dan ini semua bisa kita remote. Ini per berapa? Ini per 24. Ini juga per 24. Nah, kalau dia sudah menggunakan per 24 seperti ini lor, nanti di ujungnya ini dia terserah ya. Misalkan dia ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 100 dan sampai berapapun, yang jelas dia di bawah 254 ya. Maka dia bisa diakses. Jadi modemnya itu biasanya kan IP-nya DHCP dan STB-nya pun IP-nya nanti akan DHCP. Maka ya itu tadi, gateway-nya kita masukkan lalu per berapa gitu ya, net mask-nya ya. Bagaimana cara eksekusinya? Kita copy aja yang ini. Nah, ini ya. Lalu kita masuk ke web gerouter. Kita lihat dulu lor. Di sini ada STB rumah ya, yang di IP STB-nya tadi itu dapatnya 10.241.66.106. Ini kita copy sekalian aja. Di sini ada gerouter-nya STB ya. Jadi kita cukup satu saja lor. Jadi kita cukup ambil yang punya STB itu IP-nya berapa yang didapat dari gerouter. Jadi kita copy dulu yang STB. Lalu kalian cari, atau di atas ini ada namanya advanced ya. Di advanced ini kalian cari yang namanya manage routers. Nah, ini kita paste di sini. Lalu di bagian belakangnya ini via mana? Via itu berarti dia melewati yang mana? Yang ini nih. Gerouter STB ini kita copy, lalu klik di sini dan kita paste dan submit lor. Nah, ini baru satu. Apakah nanti langsung akan bisa kita buktikan? Oke. Kalau kita mau membuktikan ini lor, kita harus ganti koneksi yang nggak ada hubungannya dengan gerouter ini atau network ID dari gerouter ini ya. Nggak ada hubungannya. Ya, intinya dia nggak satu lokal dengan jaringan yang Argio WiFi ini ya, atau STB ini ya. Ini kan berdiri sendiri dan ini harusnya bisa kita akses dari luar gitu ya. Ini kita pakai WiFi Aira dan di sini kita cari yang namanya, ini sudah connect ke WiFi Aira loh ya. Di sini akan kita tes, kita buka tab baru 192.168.121.1. Apakah bisa atau belum? Nah, kalau dia belum, harusnya tadi kita restart dulu ya. Oh, ini udah bisa nih harusnya nih. Ini sudah menandakan dia jalan, munculnya Lua configuration interface ini ya. Oke lor, sebenarnya ini dia butuh restart dari gerouter-nya sendiri yang ada di IP ini ya, atau IP lokal itu ya. Kita ke Argio WiFi ini, kita masuk dulu ke lokalnya. Oh, belum bisa ya. Argio WiFi, oke sudah. Dan di sini kita masuk ke sistem dan klik startup. Kita cari yang namanya firewall. Ini kita restart dulu firewallnya dan kita cari gerouter yang ini ya. Nih. Kita klik yang restart nih loh. Klik restart supaya nanti koneksinya dia fresh kembali gitu ya. Dan kita pindah WiFi lagi di WiFi Aira, connect. Ini kita close dulu. Ini sudah connected. Coba kita ulangi lor, 192.168.121.1 dan kita tunggu apakah bisa kita jalankan IP lokalnya di luar jaringan gitu ya. Karena di sini di physical IP-nya dia nggak dapat IP lor ya. Mungkin ada masalah dengan koneksinya.
tapi kita ulangi. Masalahnya di mana nanti akan kita perbaiki lur. Coba kita buka browser lain. Oh ini lur, di bagian protokol ini kita pilih any aja ya, kita pilih any. Lalu source zone-nya kita pilih zero tier, dan untuk destination zone-nya kita pilih LAN ya, dan kita save. Ini di bagian traffic rules ya, lalu kita save and apply. Mungkin ini masalahnya, coba kita ulangi. Dan kita ganti koneksi dulu ke WiFi Aira ini. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kita close dan kita buka kembali 192.168.1.1 dan ini harusnya bisa. Aduh, belum. Di sini sudah muncul untuk physical IP-nya. Coba kita akses, atau malah jangan-jangan ini punya aku yang nggak bisa internet. Coba. Bisa, ternyata dia agak menunggu, maka ini IP lokal dari STB nya itu bisa kita akses. Mungkin dia masih proses gitulah ya. Nih, dia menggunakan jaringan lain atau internet lain, kita anggap ini berada di kota B gitu ya, sedangkan untuk yang meremote ini adalah di kota A gitu. Nah, untuk meremote sesuai dengan yang ada di sini lor, ini akan kita coba juga. Kita tambahkan dulu untuk network ID-nya supaya nanti kita bisa remote di sini secara langsung ya, menggunakan koneksi yang ada di sini lor. Jadi kita beda koneksi gitu ya. Kita sudah tambahkan untuk ID-nya, sedangkan untuk di zero tier-nya sudah tak setting lah ya. Untuk masalah settingannya sama saja seperti ini. Dan kita akan coba akses. Sebentar, kita ganti IP WiFi-nya dulu. Ini kita disconnect dan kita ganti ke area WiFi ini, karena ini beda jaringan atau beda WiFi ya, dan itu nggak bisa ngakses yang lokal lah, harusnya sih seperti itu. Kita akses di sini 192.168.100.1. Apakah bisa? Kalau dia nggak bisa, berarti untuk di STB ini di laptop ini belum reload gitu ya. Ini sudah detect WiFi ku. Kita allow aja dulu semua. Oke, sudah. Sekarang oke lor, kita akan coba remote yang ini, yang IP 100.1. Harusnya bisa ya. Nah, ini sudah bisa. Memang agak menunggu ya kalau dia untuk lakukan remote seperti ini menggunakan zero tier. IP 100 bisa, dan di sini IP 200 dan IP 120. Coba kita remote yang IP 200. Di sini kalian bisa lihat ya. Nih, ada router Karanganyar, dan di sini punya siapa ini? Bang Jujunet, ini dari Punduh juga. Dan di sini kita coba satu lagi, 192.168.120.1. Ini punya Pak Sam. Di sini nanti kita lihat atas nama siapa? Router STB OpenWRT-nya ya. Di sini ada keterangan Sam Punduh ya, yang berarti dia sudah terkoneksi dengan STB yang ada di tempat lain lor. Dan ini adalah bukti dari IP lokal itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk selanjutnya, untuk menjalankan zero tier di di HP itu kalian harus install dulu di Play Store ya. Yang pertama kalian masuk dulu ke Play Store-nya. Nanti tinggal cari yang namanya zero tier. Nah, ketika zero tier gitu ya, di sini akan muncul zero tier 1 yang ini. Ini kalian install aja dulu. Ini berhubung punya aku sudah diinstal, maka kita buka aja. Di sini suruh memasukkan add network. Kalian tinggal di add network aja. Nah, di sini router all di checklist ya. Tinggal masukkan network ID-nya. Itu ada 16 digit. Nah, di sini kita akan remote yang 3 router kemarin ya. Yang 3 router itu ini ada yang IP 100, IP 200 dan IP 120. Ini akan kita remote menggunakan handphone ini lur ya. Kita langsung aja lur. Kita masukkan dulu ID-nya. ID-nya 15. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini lur, tinggal kalian add aja ini. Tinggal diklik add.
Nah, di sini belum muncul yang network name-nya, ini tinggal kalian checklist saja. Nah, ini sudah muncul ya, connected to. Berhubung ini aku masih connect wifi, nanti akan kita coba untuk menggunakan network atau menggunakan masih menggunakan wifi ya. Nanti akan kita gunakan kartu atau provider langsung ya, bukan menggunakan wifi seperti ini. Kita klik setting nih, ini mobile data disable IP6. Kita putuskan dulu untuk si wifi nya lor. Mana ini wifi nya, kita putus, kita gunakan ini provider. Nah, nanti di atas ini akan muncul VPN gitu ya, di atas ini. Kalau dia muncul VPN artinya dia sudah terhubung dengan zero tier-nya. Oke lor, akan kita cek lagi ya untuk DJ routernya. Ini masih offline, kita konekkan lagi menggunakan XL aja, wifi nya kita matikan lalu kita centang supaya on. Nah, ini connected, di bawah belum jadi online tapi di atas sudah muncul connected dan di atasnya ada tulisan VPN gitu ya. Ini udah online. Dan kita akan buka lagi yang coret-coretan kemarin. Itu ada IP 101 dan lain-lainnya. Kita buka browser. Di browser ini kita ketikkan 192.168.100.1. Apakah bisa menggunakan segmen yang berbeda tapi satu ID gitu ya? Yuk, kita tunggu dulu. Kalau dia nggak bisa menggunakan Chrome, coba kalian gunakan browser lain atau kita clear history dulu. Coba tak ganti browser lain yang ini, usi browser ya, 192.168.100.1. Apakah bisa? Use mobile data. Oke, sudah on, cuman di sini belum bisa. Coba kita akses satunya lagi, 192.168.200.1. Coba kita akses. Dan ini bisa lor. Dan ini bisa, kalian bisa lihat di layar. Ini bisa kita remote ya, menggunakan handphone. Coba kita akses lagi yang satunya lagi. Dan di sini tulisannya apa nih? Bang Juju Net Unduh ya, ini yang atas ini ya. Tuh. Coba kita akses 192.168.120.1. Oke, bisa. Dan ini bisa lagi lor. Yang artinya cukup dengan cara seperti itu ya untuk mengakses IP lokal STB nya menggunakan handphone bisa, menggunakan laptop bisa. Kita coba satu lagi nih, saya masih penasaran kok nggak bisa connect. Kalau dia nggak connect seperti ini, biasanya di STB nya itu dia nggak reload ya. Di STB nya itu routernya nggak reload, entah kenapa dia mungkin ada masalah gitu ya. Dan untuk yang admin inilah IP lokal yang ada di laptop ini lor nih, yang ada di wifi ini. Kita akan cek IP nya nih, tuh 121.1 ya untuk gateway-nya, maka dia bisa diakses secara lokal seperti ini. Sedang untuk yang lain ini di luar jaringan lor, dan ini tempatnya berbeda. Maka di sini ada keterangan ada kota A, ada kota B, sedangkan ini saya masih menggunakan IP 121 dan ini beda yang namanya STB ya, itu beda STB, beda modem. Terus ID routernya juga cuman pakai yang beda lah pokoknya. Network ID-nya yaitu beda ID. Network ID-nya beda, maka dia harusnya tidak bisa tersambung karena berbeda gitulah. Nah, setelah ini bisa kita lakukan atau remote, maka selanjutnya nanti kita akan coba ya. Kita akan coba remote router, remote modem, dan remote yang lainnya gitu ya. Nanti kita akan juga lakukan juga untuk remote yang namanya penyimpanan secara online, atau kita akan membuat
penyimpanan secara online. Kalau kalian mengenalnya itu biasanya itu yang disebut dengan NAS gitu ya, yang ada passwordnya, ada loginnya, ada usernya, dan itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun menggunakan STB. Jadi kita akan gunakan perangkatnya itu STB ya. Jadi bahan dasarnya itu kita gunakan STB, dan ini nanti kita kasih penyimpanan dan itu bisa diakses dimanapun kapanpun menggunakan handphone, menggunakan laptop, itu bisa. Nanti kita akan coba buat seperti itu lor. Oke lor, untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jika mau tahu info-info yang terbaru silakan cek di deskripsi video ini lor. Terima kasih buat kalian selalu menonton video-videoku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.